Kegaduhan terjadi di Kota Bekasi. Perkara pinjaman uang yang belum dilunasi dan penarikan mobil sampai melibatkan beberapa wartawan yang berujung laporan polisi. Diketahui sebelumnya ramai diberitakan media online dan media sosial. Bahkan wartawan telah resmi melaporkan Ketua Umum PKN dengan tudingan melakukan perbuatan pidana terhadap tugas jurnalistik. Perkara ini juga melibatkan Koordinator Security Perumahan Kemang Pratama yang dinilai memfasilitasi terjadinya ketidaknyamanan sehingga munculnya kegaduhan. Terpisah kepada mata empat, Ketua PKN juga mendampingi istrinya turut melaporkan secara resmi di Mapolsek Rawalumbu, Kota Bekasi dengan beberapa perkara yang disangkakan, termasuk beberapa wartawan juga dilaporkan karena dinilai merusak nama baiknya. Polisian bahwa kami telah menggelapkan mobil, padahal bukan mobil dia. Ya. Klien kami, Ibu Debiuti Fani Simbolon sudah diperiksa terkait laporannya, di mana pada tanggal 23 Januari 2025 telah ada segerombolan orang diduga melakukan fitnah dan pencemaran nama baik dan membuat keonaran di rumah kediaman Ketua Umum Perisai Kebenaran Nasional. Maka daripada itu, selaku istri daripada Ketua Umum, Ibu Debiuti Fani Simbolon melaporkan hal tersebut karena merasa dirugikan karena tercemar di lingkungan sekitar perumahannya. Pada saat saya berada di Jakarta dalam rapat diskusi dengan staf kepresidenan, staf khusus bidang komunikasi terkait dengan program percepatannya Bapak Prabowo Gibran, saya dihubungi oleh istri saya, Debiuti Fani Simbolon, dihubungi saya, dikatakan bahwa ada seorang security yang mau jumpa dengan saya, kenalan, yang dimana dia orang satu suku dengan saya, suku Batak, yang adalah kalau sama istri saya tulang, satu marga dengan mertua saya, perempuan. Jadi orang Batak itu kalau sama saudaranya istrinya itu raja. Dibilang oleh istri saya, tapi ada ini tulang mau kenalan. Jadi saya berpikir ketika dibilang mau dikenalkan, mau kenalan sama tulang saya itu ya, yang berinisial S, ya, SM, marganya M. Saya bilang begini, ada apa tulang? Ya, datanglah dulu berkenalan kita. Ini udah malam, saya masih rapat. Ya udah nanti buru-buru saya akan ke sana, saya bilang. Saya kira dia security, anggota biasa yang adalah lagi patroli mungkin karena mungkin istri saya pulang dari Alfamidi atau Indomaret, ya kenalan. Ternyata telepon terus. Udah di mana? Saya bilang ada apa? Kenapa nggak besok aja kita kalau mau kenalan, kalau sekedar hanya mau karena kita orang baru dan ada hubungan marga. Ternyata apa yang terjadi setelah sekitar jam 00.16 sampai saya di rumah, baru turun dari kendaraan, baru buka pagar, udah langsung disergap oleh seorang ibu dengan anaknya, Ibu APS, lalu mengaku dia oknum wartawan, 7 orang, lalu ikut tadi yang bapak yang dikatakan tulang, ternyata dia kepala security Korkam, koordinator keamanan security pengamanan seluruh Kemang. Dia purnawirawan dari Polri, kalau nggak salah pangkat AKBP, kalau nggak Kompol, purnawirawan. Jadi begitu saya turun dari mobil, dari kendaraan, langsung di video oleh orang yang mengaku demikian, inilah Ketua PKN yang memanusiakan manusia, katanya. Loh, saya ada apa ini? Semua kamera. Saya kaget. Loh, ada apa ini? Ada apa ini? Terus ngamuk-ngamuk lah yang perempuan. Mana mobil? Mana mobil? Penipu dan lain sebagainya. Loh, ada apa? Ada apa? Akhirnya karena ketegangan itu, saya teleponlah Kanit Reskrim. Lalu Kanit Reskrim mengirimkan patroli ke tempat kami. Lalu saya berpikir, kok bisa perumahan Kemang Pratama yang begitu ketat penjagaannya, masuk aja pakai akses, kok bisa dijebol oleh seorang wanita, yaitu pekerjanya rentenir, menjalankan uang, yang dimana dulu dia klien kami. Karena dia tahu itu perkara mode SP3, dia bilang, itu mobil mau saya bawa. Loh, ya nggak bisa lah, itu kan bukan mobilnya ibu.
Itu kan mobilnya yang orang sono. Padahal pengacaranya si versus kita udah mengatakan kembalikan aja itu mobil, kami kasih 40 juta karena utangnya si L ini kepada klien kami hanya 39 juta, udah dicicil berapa bulan, udah diambil NMAX, terus karena telat dia mau ngambil mobil yang lain mau disita. Nah akhirnya dibilang sama pengacaranya kita bicarakan aja dengan cara baik-baik. Nah klien kami nggak mau, tetap dia memaksa mobil ini mau dibawa oleh dia dalam kekuasaan dia. Ya kami nggak boleh dong, karena mobil kan serah terimanya dari mana? Serah terima mobil itu kan dari Polres kepada kami, ada suratnya. Jadi kami kan bertanggung jawab begitu ya. Itulah yang dibilang, itulah yang dikatakan mungkin kepada pihak keamanan dan kepada pihak kepolisian bahwa kami telah menggelapkan mobil, padahal bukan mobil dia. Sangat keberatan saya kepada kepala security yang adalah purnawirawan dari Polri. Kok bisa dia ada orang datang ke komplek perumahan mengatakan itu mobil dia, padahal Pak RT udah bilang kalian jangan coba-coba datang malam-malam gini rame-rame untuk mengganggu ketenangan. Nanti security dengan masyarakat pada komplain. Disuruh pulang. Ternyata ibu ini berkoordinasi dengan kepala security yang adalah satu suku. Entah apa yang dibicarakan, kata kami bingung Pak. Orang dia bicara sama komandan ya kita diam aja Pak. Nah saya keberatan dan kepala security yang berinisial SM itu yang adalah purnawirawan Polri ikut kami laporkan di sini. Yang saya tanyakan, ini saya merinding, kok bisa saya baru turun dari kendaraan, dari belakang langsung di video tanpa perkenalan, nggak ada ngomong apa-apa. Loh, ini ada apa? Bapak wartawan mana? Kami wartawan, bebas meliput. Iya, kenalan dulu. Ada videonya? Ada, boleh saya bagi? Ya. Oh, saya dirampas handphone saya dipukul. Berani sumpah nggak? Dipukul. Ada videonya nggak saya pukul? Saya dipukul. Handphone saya dirampas. Mana dirampas? Yang ada itu begini, saya pegang ini. Yang ada itu begini terus ke saya. Inilah ketua PKN yang memanusiakan manusia. Ini ada apa sih ini? Ada apa ini? Begini. Nah, jadi tidak ada kami di dalam sebuah berita itu menghalang-halangi tugas wartawan dan tidak ada kami mengintimidasi. Malah kami kaget kok bisa kami didatangi oleh wartawan katanya jam 00.16 dan itulah keberatan kami, maka kami laporkan ke polsek ini terkait dengan ibu yang datang serta kepala security dan oknum polisi yang ada di sini 2 orang. Kami sudah konsultasi ke Propam, akan kami propamkan. Saya ini kan orang hukum, masa saya mukul orang? Jangan kena wartawan. Mukul orang mabuk aja saya nggak mau. Kita ada videonya. Ada orang mabuk, nggak mau saya mukul orang mabuk, karena dia kan mabuk. Menurut pemberitaan yang di media terkait penghalang-halangan itu tanggapannya seperti apa? Saya diancam sebelumnya. Ada dikirim ke saya ancaman. Kami dari media ini akan saya bikin berita Bapak 40 berita dalam minggu ini katanya, ini ada nih. Saya diam aja. Nah, nih. Ini dikatakan ini. Pengancamannya apa, Pak? Kata-kata pengancamannya apa? Apa dibilang? Akan saya bikin tenar Anda. Menghalang-halangi wartawan. Jadi saya bilang Setelah kejadian apa setelah kejadian nih. Terus saya balas dengan baik-baik. Saya katakan sama dia, makasih Bapak sudah membuat saya banyak di berita Bapak. Saya bilang, Mulate Parjolo, saya bilang kan. Nah, ini, ya akhirnya saya layani terus. Datang lagi yang lain. Bapak saya bikin tenar ya, akan saya bikin ramai Bapak. Pak, mohon maaf Pak, datang aja ke kantor, bicara sama bagian humas Pak Doni. Sebelumnya wartawan itu ada janji nggak? Nggak ada Pak. Yang nggak ada janji, yang ada kepala security minta ketemu mau kenalan. Pada hari itu juga, Iya. jam itu juga. Jam 22 ini. Pada saat itu juga. Iya. Hari Rabu. Saya mau kenalan dulu, bere. Pulang lah. Besok aja lah pulang. Dan jamnya udah nggak memungkinkan. Nggak memungkinkan ini. Jamnya ini tanggal 22 Januari 2326. Bang, Ada. sorry Bang. Setelah pemberitaan tayang, itu apa upayanya wartawan selain ancam tadi abang bilang? Iya, akan dibikin lagi. Ada nggak upaya mereka untuk memberikan hak jawab atau gimana ya? Ini contohnya kan ini baru dikirim dia barusan ini tadinya, dikirimi lagi, dikirimi terus. Nah, terus saya bilang ini kan kalau kurang banyak nanti beritanya, biar ku naikkan 1000 berita.
nanti di seluruh Bekasi biar cepat terkenal lah ya. Terus saya bilang, bah, ini bahasa bukan wartawan, tapi bahasa seorang yang punya kebencian kepada saya. Kenapa benci kepada saya, Pak? Ada kerugian Bapak saya buat. Maaf ya Pak, saya bilang nih. Nah, terus dikirim terus ini ya. Katanya mau dibikinnya 1000. Dari sekian banyak yang menayangkan, ada yang minta konfirmasi nggak? Nggak ada. Nggak ada dari Nggak ada. nggak ada minta tangkap. Seorang ibu Ada ditulis. Udah sekarang. masyarakat di Cikarang, seorang pengusaha ekspedisi Hah? Dan kawan-kawan. menggadaikan BPKB kepada seorang ibu HPS dengan uang gadean 39 juta. Jadi udah berjalan sekian lama, lancar-lancar pembayaran bulanannya, tapi sekali waktu macet, ibu HPS ini menarik NMAX. Itu belum jadi klien kami waktu itu. Setelah kenalan dengan saya, sama-sama satu marga, diceritakan, saya ada masalah ini, udah saya laporkan ke Polres, kok nggak jalan-jalan perkaranya. Nah, akhirnya diberikanlah kepada kami kuasa, saya tunjuklah pengacara ada 3 orang, lalu kami dampingi di Polres. Perkara ini gimana? Iya Pak, kita sedang gelar, masih dalam tahap lidik. Setelah itu, di dalam perjalanan berikutnya, setelah ada sekitar 1 bulan kurang lebih, ibu ini tiba-tiba hari Minggu, lupa tanggalnya bulannya, merampas 1 unit mobil Grand Max dari kantor ekspedisinya Ibu L karena tidak ada pembayaran. Lalu dilapor ke polisi. Waktu dirampas hari Minggu, dilaporkan kepada kami, udah saya rampas itu mobilnya, saya ambil. Karena mobil itu pernah janji mau digadaikan. Jadi BPKB ini tidak ada unitnya karena macet bayarnya. Mana unitnya? Lagi di luar kota katanya. Nanti gini aja, kalau ibu kurang yakin dengan unit saya di luar kota, nanti ada mobil Grand Max yang akan saya gantikan sebagai jaminan, kan begitu. Nah, tapi nanti dulu Bu, saya akan tetap dicicil. Nah, ternyata mobil ini diambil sama ibu HPS ini secara paksa, ribut, saling lapor lah mereka. Terus saya bilang, kami kan penasihat hukum, ini kan mobil nggak ada kaitannya, takut nanti terjadi sebuah peristiwa hukum perampasan mobil, kami hubungilah Kanit Ranmor yang ada di kabupaten, Polres Kabupaten Bekasi Kabupaten. Ya udah, antar aja mobilnya, kami antarlah mobilnya ke Polres Kabupaten hari Seninnya. Dipelajari lah sama penyidik, ternyata setelah dipelajari nggak masuk unsurnya, kembalikan aja lah kepada pemiliknya. Terus pihak pengacara dari si L menghubungi kami, bagaimana kalau mobil dipulangkan ke kami, uang kami kasih 40 juta, kita anggap selesai. Klien kami ini nggak mau, cuma ingin berperkara. Nah, seiring waktu yang berjalan, setelah setahun lebih, perkara ini nggak jalan, udah ganti kanit, lalu diuruslah oleh kita, ditanya terus, Pak sabar ya, ternyata minggu kemarin dikatakan, kayaknya ini model SP3, soalnya utang piutang, udah dicicil berapa kali, dan sudah diambil NMAX. Kalau mobil enggak, karena kami beritahukan itu model SP3, ibu ini datang ke kantor kami, mengatakan nggak jalan-jalan perkara saya, langsung mau diambil mobil itu dari kantor kami, yang memang mobil itu kami taruh dalam status quo. Kami bilang jangan diambil, kalau mau diambil akhiri dulu surat kuasa, kita bicarakan oleh para pihak, karena kalau diambil nanti ini yang adalah bukan mobilnya ibu, STNK-nya aja nggak ada, apalagi BPKB-nya. Nanti kalau ini diambil atau kenapa-kenapa kami bisa kena. Nah, ibu ini nggak mau bikin keributan di kantor. Saya hubungi kantor reskrim, mau dikirim patroli, kabur. Nah, terjadilah kemarin yang tanggal 23 Januari kemarin, malam-malam datang menggunakan dini hari menggunakan kekuatannya kepala keamanan, koordinator keamanannya Kemang Pratama. Berarti HPS ini akhirnya mengambil mobil. Iya. Nah, abang nggak mau gitu ya? Nggak bisa, karena di surat kuasa itu ada dibuatkan di situ ada hak retensi. Mana dia? Di surat kuasa yang dibuat ke kami ada hak retensi dan hak substitusi. Ini surat kuasanya dibuat di sini. Kuasa ini diberi hak substitusi dan hak retensi sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada pasal 18-12 KUH Perdata. Arti retensi, segala surat-surat dokumen yang terkait dengan perkara itu yang diserahkan kepada pengacara, apabila berakhir dengan tidak seperti diharapkan, ini dibicarakan dengan cara baik-baik.
Kalau ada keberatan bisa menempuh jalur keperdataan. Jadi kalau diambil itu mobil tiba-tiba, jangankan dengan orang yang di sana, kita khawatir karena nanti ada peristiwa pidana. Dengan kami juga, karena kami kan nggak ada terima uang dari dia. Nggak ada kami bilang mengurus ini sekian biayanya, jasa hukum nggak ada, bikin kontrak kerja aja nggak ada, karena satu marga, masih saudara, satu marga lah, orang Batak satu marga gitu. Akhirnya dia bilang, wah masa SP3 nggak ada terpenuhi unsurnya, mau diambil sendiri mobil, mau dibawa, ya kami keberatan. Nah itulah yang dibilang dia kepada kepala keamanan security, itu mobil saya. Makanya saya katakan kepada kepala keamanan, Bapak aturannya kalau ada mobil dia, tanya dong mana suratnya, STNK-nya. Kok Bapak percaya aja? Diduga secara bersama-sama telah bersepakat untuk mempermalukan saya dengan membawa oknum wartawan. Begitu saya datang, langsung video dari belakang. Sementara dibilang mau jumpa dengan saya, kenalan karena satu marga dengan ibu saya, ibu mertua. Begitu saya datang, bukannya kepala security yang datang duluan, malah ibu itu duluan yang datang sama wartawan, mengaku wartawan. Nah, kalau dalam sisi hukum nih, menurut abang sendiri, perbuatan mereka itu ke rumah itu apa yang dirasain, Bang? Kami merasa dirugikan, kami menjadi korban. Akibat daripada perbuatan itu anak saya trauma, istri saya juga. Karena kami kesini kan buat laporan sampai pagi dan kami dicemarkan, melukai martabat kita, pencemaran. Bahkan dibilang warga saya ditangkap polisi itu, yang Pak Sirait yang baru pindah baru 3 bulan itu, karena rame polisi. Nah terus di sini juga mereka ngikut. Terus dibuat dia berita bahwa kita mengintimidasi lah, menghalang-halangi apa. Jadi yang dilaporin siapa aja, Bang? Yang dilaporkan adalah Ibu HTS dengan anaknya yang berinisial M, karena telah mendatangi rumah saya, mengajak beberapa oknum mengaku wartawan, membuat keonaran, memfitnah, ya. Terus kepala security yang berinisial Bapak SM yang adalah purnawirawan dari Polri, dan dia pangkatnya kalau nggak salah Kompol atau AKBP itu. Dan 7 orang yang mengaku wartawan dari Bogor, ya, dari Bogor gitu.